pasti bakalan berantakan gitu. Dan oke, ini dia, kita akan segera masuk menuju game yang keempat. Buat para survivor yang ada di rumah, sekali lagi gaungkan dukungan untuk tim Indonesia. Walaupun ini pre-season, walaupun ini uji coba, tapi tim Indonesia harus bermain dengan sempurna agar nantinya mereka juga bisa mengeksekusi dengan baik. Ini dia, kita meluncur menuju Kalahari. Yes, ini dia map yang masih berbekas sakitnya untuk gua pribadi ngelihat RRQ ada di Kalahari sih. Aduh, di akhir tahun kemarin loh. ya. Di akhir tahun kemarin. Lu lihat guys ya waktu kemarin ya di final ya. Betul. Ya. Sumpah, Membekas tahun-tahun sekali. kemarin Kalahari bikin trauma buat tim Indonesia. Iya. Yes. Itu dan wah ternyata langsung ada team fight EVOS Divine yang tadi sempat mau kita bahas. Ray berhasil menculik satu pemain dengan raja pancingnya atau Kingfisher. Namun ada upaya reviving coba dilakukan dan Ray ke pick off ternyata. Sedikit saja telinganya kelihatan dan langsung menjadi sebuah headshot. Tapi lihat bagaimana tajamnya seorang Abax juga berhasil untuk menumbangkan satu pemain dan berhasil untuk melakukan ending. Tetapi dua arah yang akan masuk ke arah Abax dan tidak bisa lagi menyisakan MGAT yang melarikan diri dengan jeep yang dia miliki. Tembakan juga udah mulai dibuka ke arah MGAT, namun masih bisa menyelamatkan dirinya. CRM terpulangkan ke lobby di posisi ke-12. Itu dia. Dewa nih. Dewa ya. Ini eksekusinya bagus ya di area storage. Kita nggak ngelihat bagaimana tadi posisi Dewa menghadapi Car Memory kalau tidak salah ya. Yang harusnya tumbang di posisi 12. Ya tapi kita balik lagi kan membahas apa yang tadi jadi obrolan kita di awal. Kalahari adalah map traumatis untuk semua fans dari kedua tim, bahkan dari seluruh pendukung tim-tim Indonesia gitu ya, karena di LEC sama global ya. Iya, sampai gua hapus global. Kalahari itu. Supaya kita gak dapat Kalahari ya. Supaya kita gak dapat Kalahari, kita hapus dulu ya. Sumpah sakit traumanya. Sumpah bro, kita ya stack 2 gara-gara Kalahari map terakhir ya bro. Sumpah kalau bukan Kalahari mungkin kita udah juara di turnamen besar tahun kemarin kawan-kawan. Gua hapus di in-game Kalahari. Bener-bener Sorry. Sumpah map kematian buat kematian ini ya. Gak bagus. Selamat bro. Dari inilah traumatis lah buat kita semua. Tapi kita akan tetap main di Kalahari karena di turnamen gak bisa kita hapus. Turnamen gak bisa kita hapus, jadi sedikit percuma teman-teman usaha kita untuk menghapus map di dalam in game ya. Jangankan di saya di FT, lu di kick dari room kalau ngapus Kalahari. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Tapi oke, tadi ada pertempuran dari WEG yang menguasai ke arah sub. Kemudian Paysportnya juga terusir, harusnya masih bisa melakukan revive. Di sisi lain Odek Olympus juga tadi coba untuk melakukan pertempuran. LBT yang baru turun, yang baru coba untuk melarikan diri, langsung diselesaikan juga sama seorang Adam. Bukan hal yang sulit untuk Onyx untuk menghajar satu-satu player yang memang pecahan-pecahan pertempuran itu biasanya bakal mental ke area pinggiran terlebih dahulu, atau bahkan langsung bermain secara agresif menuju tempat yang memang resource-nya ini cukup banyak gitu ya. Dan berharap tim-tim yang ada di sana sudah selesai. Gak kena 2 tembakan dari seorang Wings, 1 tembakan udah korek tapi masih bisa tertahankan. Ada tembakan balasan juga. Wings kali ini masih menunggu terlebih dahulu. Ada keluar, follow up datang, dan akhirnya masih bisa di take down juga. Santai banget, kalem banget jadi Wings di situ. Tapi gue heran damage-nya kecil banget loh itu. M24 di jarak dekat tadi emang pakai Joseph, mungkin Maronya juga nggak kena jadinya. Tapi kalau ngomongin Maro kan semakin jauh jarak semakin sakit ya. Damage-nya kecil banget sih barusan. Dewa United kehilangan 2 pemain, tapi upaya pembalasan sudah dilakukan. Membalaskan juga menuju ke arah lawannya dengan berhasil mendapatkan poin eliminasi tambahan. Total 8 kill yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Dewa United sejauh ini. Dari mereka jalan dari area The Maze tadi ya sampai ke Santa Catarina, mereka udah koleksi 8 poin eliminasi. Gimana kalau misalkan kita bilang tadi permasalahan mentality, tapi kalau ngomongin fight 4 lawan 4 juga dibilangnya masih cukup kuat aja kok. Kuat, gitu ya kan? kuat sebenarnya kalau kita ngomongin Dewa gitu ya. Karena kan ada 2 player yang cukup berpengalaman untuk scene internasional lah ya. Maksudnya Adrian di sana ada, kemudian ada juga Ikal gitu kan. Kalau kita berbicara soal kekuatan, mereka itu kuat, cuman temponya yang harus diperhatikan. Kalau ketemunya 4 lawan 4 kayak gitu, setupnya benar, selesai lawan gitu kan. Tapi kalau mereka gerasa-gerusuk masuk, brok,
Itu kan maksudnya gini, kebiasaan tim Indonesia. Kalau kalian melihat scene lokal kawan-kawan, 4 orang menabrak di satu pintu, itu tim Indonesia tuh. Itu tim Indonesia. Tapi kan kalau di Kalahari kan ini terlalu banyak open field kan. Jadi akhirnya walaupun mereka main berempat, tapi masih bisa jaga posisi masing-masing. Dan Dewa bisa eksekusi bagus kayak gitu. Iya, dan bahkan masih nambah poin eliminasi lagi tuh. Dewa United mode ngejer lagi, Ikal dapetin 1 poin eliminasi lagi. Sekarang RRQ Kazu, sedari tadi kita membahas Dewa United, RRQ sedang mengejar beberapa pemain dari AG Global yang mana tadi sempat ngirimin Abai ke arah satu buah panggung dan sisanya udah dikejar oleh para pemain dari RRQ Kazu. Namun sekarang lihat, sebuah momentum coba diciptakan oleh tim Falcons yang kali ini berada di bagian atas. 1 peluru dari Balpup yang masuk menuju ke arah satu pemain, membuat kali ini seorang mundur ke belakang. Aurora Vision coba diaktifkan, kirimkan frag grenade ke arah sebelah kiri. Airdrop yang sedang diincar, namun ledakan dari On Fire dan juga shot blast yang connect membuat kali ini tim Famos tidak terlihat sudah mulai melarikan diri dari area Bayfront. Dan 1 pemain terakhir yang terlihat, Raja, juga pada akhirnya diturunkan tahtanya. Waduh, Raja ya diturunkan. Raja, Todak Raja itu. Betul. Tapi kita masih lanjut pengejaran terus dilakukan, intens banget. Tim Falcon kali ini nggak mau menyia-nyiakan poin eliminasi mereka. Di hari ini kalau kita berlihat dari today's standing kan masih kalah tim Falcon gitu kan dari segi poin. Padahal mereka udah dapetin 2 kali gitu dari buyahnya. Tapi ternyata mereka nggak yang di pertama juga. Ada RRQ yang memimpin. Sebenarnya gue rasa tim Falcon harus butuh panasin mesin dulu sih sebelum nanti masuk ke dalam map terakhir. Ini udah mulai masuk, masuk ke arah akhir map juga kan nantinya. Ingat double point di eliminasi itu sangat-sangat berdampak, dan tim RRQ yang udah panas dari awal untuk mencari poin eliminasi harusnya mereka bisa maksimal di round terakhir. Nah, tim Falcon sadar kekurangan mereka. Oh, kita nih dari tadi objektif nih, tapi kok poin eliminasi kita dikit banget gitu kan. Dan di Kalahari ini mereka coba untuk main agresif, mereka coba untuk mencari-cari kalau ketemu lawan, mereka all in. Beda sama kayak tadi di map ya Bermuda, mereka benar-benar rotasinya ya udah ke pinggiran dulu, zona kelihatan di sekitaran pick, mereka geraknya pun gak langsung ke picknya. Lo bisa bayangin dia gerak ke bawah dulu gitu kan, nunggu pecahan-pecahan pertempuran. Nah, ini siapa yang pecah nih, datang ke gua kayak gitu-gitu. Dan sekarang mereka main dengan cara yang berbeda. Dan kalau misalkan kita tarik ulur lagi ke 1 season ke belakang, yang sebetulnya terjadi adalah untuk tim Falcon, justru mereka juga cukup kesulitan kalau misalkan mereka diajak bermain cepat oleh Bigetron Delta. Kalau misalkan mereka yang berhasil buat ngajak main cepat siapapun, mereka bisa bermain cepat dengan tempo yang mereka buat sendiri. Artinya keadaannya nggak mungkin bisa dikontrol sepenuhnya oleh tim Falcon. Karena apa? Di game terakhir nanti yang berpikir untuk bermain cepat itu bukan tim Falcon aja. Oh, benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan ditarik 1 season ke belakang lagi, RRQ Kazu ketika Legalot masih di sana pun diajak main cepat juga sulit. Gitu loh. Yang pada akhirnya sekarang dengan masuknya Ektindir dan juga Azril, aku harap ini bisa sangat mendukung untuk bisa bermain lebih cepat ataupun lebih agresif lagi, apalagi memperhitungkan poin di game terakhir gitu loh dengan sistem double elimination point. Betul. Dan Pipos harus tumbang di posisi ke-11 kali Adam ini. Ya barusannya. Ya, tadi langsung ditutup begitu saja oleh Adam kalau tidak salah. Dan wah, EVOS. EVOS-nya bounce back ya ke area sub ya. Mereka punya dendam pribadi, mereka nggak mau kalah sama trauma mereka. Punya trauma ya dilawan. EVOS Divine mencoba hal tersebut dengan bergerak menuju ke area sub. Tapi the sub tidak kosong. Ini infonya harus dicari dulu sih. Mengingat sekarang udah ada tools UAV yang cukup banyak, mungkin bisa digunakan terlebih dahulu karena resikonya akan cukup tinggi kalau mereka berperang dengan tim heavy dan Onyx datang dari arah dalam. Nggak ketahuan sama sekali loh posisinya Onyx nih. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui adalah kalau misalkan tim mau masuk ke satu kota atau ke satu compound, itu gue yakin EVOS pun nggak semata-mata asal masuk ngelihat orang terus ditembak. Karena pasti ada juga satu Arvon yang harusnya dibuka dan mendeteksi adanya 8 pemain yang ada di area the sub. Kalau misalkan cuma 4, mungkin EVOS sudah setup. Nyari dulu di mana pasang UAV-nya, kelihatan kalau misalkan di bawah mereka setup buat ngejebak orang bawah. Kalau misalkan di atas keren, mereka bakal setup untuk ngejebak orang yang ada di atas keren. Tapi karena Arvonnya mungkin mendeteksi adanya 8 pemain di sana di luar dari mereka satu tim,
Ya mereka nggak jadi nge-setup, mereka ambil di bagian berbeda. Kalau misalkan pecah perang terjadi di bagian dalam, mereka bisa jadi third party. Dengan catatan mereka juga nggak boleh lengah dengan kedatangannya tim lain ke arah desap. Betul. Dan yang dilakukan EVOS, jadi at least mereka bisa mendengar tembakan peperangan dulu. Iya. Atau bahkan kalau syukur-syukur semakin dekat, mereka dengar stepnya juga, jadi keprediksi sama mereka gitu kan. Belum lagi WAG. Rame banget ini, meriah banget ini ngomong-ngomong area desap ya. Udah ada 4 tim yang akan saling berkumpul di area sana. Siapapun yang perang duluan di area desap, ini gue rasa ya bakal dirugikan, karena mereka yang berperang akan terlihat dari segi posisi dan akan dibacain sama tim lawan. Bisa jadi third party atau ada tim keempat juga yang bakal bisa join UAV, bakal coba untuk bergerak tapi hancur begitu saja ternyata. Dan presentasinya justru malah menurut gue sekarang posisi EVOS ini lebih bahaya daripada 3 tim yang bertumpuk di bagian dalam dari kapal desapnya itu sendiri, karena potensi kedatangan tim lain seperti RRQ Kazu, lalu tim-tim yang masih ada di area main pos itu bisa duluannya ke arah kemponnya EVOS dulu. Jadi serangannya bisa datang dari mana-mana, belum lagi pelarian dari arah dalam desapnya itu sendiri. Nah sekarang lihat pergerakan dari RRQ, mereka mau ke arah sebelah mana. Mereka juga dengar tembakan ada di arah desap. Mungkin juga ada Arfon yang mereka pakai ke arah desap, mendeteksi adanya 12 pemain yang ada di bagian dalam dari desap itu sendiri. RRQ juga pikir-pikir panjang lagi gitu loh, masuk ke desapnya kayak gimana. Kalau misalkan mereka mau ke arah desap, Arfon juga bisa dipakai ke arah tenda, ke arah lope-lope yang ada di EVOS Divine itu mungkin ada 4 orang. Mereka bisa nabrak, tapi pilihannya 12 orang yang ada di bagian desap ini juga bisa nabrak ke arah pertempuran mereka. Dan apa yang akan dilakukan oleh EVOS Divine ini yang akan menarik sekarang, karena mereka udah mulai move. Karena tadi sempat dengar suara-suara tembakan, mereka akan perhatikan lebih dekat lagi momentum apa yang bisa mereka ambil, atau keuntungan apa, kelengahan apa yang bisa mereka ambil dari pertempuran yang mungkin akan terjadi. Dan gue setuju apa yang tadi Bigan bilang, bagaimana posisi EVOS ini dalam kondisi yang gak enak banget. Kalian bisa lihat, kalian bisa lihat ya, ini tuh bakal jadi checkpoint juga buat beberapa tim. Datang info udah mulai didapetin, setup bakal coba dilakukan secara cepat, tembakan bakal coba dibalas sama seorang Abax kali ini, menghancurkan beberapa keluar dari arah yang berbeda. Abax langsung repositioning, maju ke area depan dengan double barrelnya, berhasil dia ditembakkan. Tidak dapat posisi yang enak untuk menembak. Satu buah scaler juga bakal coba untuk depan, kelihatan dari satu orang. Baros yang berhasil coba dibakar. Lihat bagaimana seorang Saifa kali ini juga bakal coba di-absen, dan Cidit pun harus menghilang. Walaupun ternyata Abax harus ter-take down, tapi EVOS Divine 100% bersih kali ini, meratakan EG Global itu sendiri. Iya, bagusnya tempurnya tuh benar-benar ngedempet di area dari kapal selamnya itu sendiri ya. Jadi peran dari WAG-nya nggak bisa maksimal untuk bisa nembakin ke arah pertempuran yang terjadi antara EVOS Divine dan juga EG Global, yang mana WAG-nya dapetin bagian keren kuningnya. Dan RRQ Kazu juga nggak semena-mena masuk ke arah pertempuran yang terjadi, karena mereka pun harus fokus di bagian belakang mereka masih ada Hua Esports yang juga akan ngambil kemampuan yang dimiliki oleh RRQ Kazu. Dan sekarang daripada RRQ merangin Hua Esports dan mereka bisa diparti oleh EVOS Divine yang perangnya udah selesai, mereka ngambil bagian bawah dari kapal selamnya, mereka ambil kemampuan di sana, mungkin nggak bakal kedeteksi sama siapapun, dan ngeakses ke arah pertahanan dari RRQ itu sulit sekali karena harus turun ke bagian bawah. Pun kalau misalkan Hua Esports yang ngikutin jalur dari RRQ Kazu, mereka bisa ditembak juga sama RRQ Kazu yang udah standby di bagian dalam komponnya di bagian bawah ya, lantai bawah, paling bawah dari area desap itu sendiri. Pun kalau misalkan team fightnya terjadi di area kapal selam, adanya grapple hook bisa ngegampangin si RRQ ini naik menuju ke bagian atas, dan masih ada akses tangga juga dari bagian bawahnya itu sendiri. Tapi harus tetap di notice berapa orang yang ada di bagian kapal selamnya itu sendiri. RRQ sekarang udah dapetin 3 poin eliminasi, dan juga zona masih ada di arah mereka. Mereka harusnya bisa memperhitungkan keuntungan dan juga kerugian yang nantinya akan mereka dapatkan. Gue ngerasa tim EG Global juga tadi dengan 2 membernya yang coba untuk dimainkan, Cinoy dan juga Baros kan juga belum banyak jam terbang ya di season sebelumnya ya. Iya, banyak cadangan. Iya, banyak cadangan dia walaupun udah ada di EG Global itu sendiri. Terus Cinoy juga tadi gampang banget latah. Kalian harus sadar ya, pada saat sumpah diunya kenok, Cinoy masih coba untuk revive gitu. Padahal di situ udah ada Abax yang nempel gitu kan. Artinya itu kan sebenarnya hal yang nggak perlu dilakukan oleh seorang Cinoy. EG Global mungkin kalau dia setupnya setelah diutumbang mereka main bertiga kumpul, mungkin Abaxnya bisa di end di posisi itu. Tapi karena Cinoynya latah, akhirnya kebuka posisinya, Rasya dapat, Cinoynya tumbang, Barosnya ikut tumbang. Efek dominonya udah kerasa tuh dari EG Global. Diunya hilang, mereka kayak bingung sendiri.
Iya. Dan itu memang kerasa di semua map kan di hari ini. di hari ini. Di hari ini. Untuk Edgy. Untuk Edgy Nah Global. sebetulnya di season kemarin juga cukup keras. Cuman kita tunda terlebih dahulu karena sekarang tim Falcons yang akan bertamu menuju ke arah tenda yang dimiliki oleh EVOS Divine. Beberapa lethality sudah mulai terbuka. Tim Famos juga memantau dari bagian patahan ledakan dari On Fire yang sudah juga diberikan menuju ke arah EVOS Divine. Tapi tim Famos masih belum mau ikut campur karena belum terdengar suara shotgun yang tertembak. Artinya tim Famos belum harus ikut join to the party. Tapi tiba-tiba ada yang turun ke arah bawah. North juga berhasil menumbangkan Mal di sana. Ektindir akan dipaksa mundur ke belakang. Mal masih bisa untuk diselamatkan, hidup kembali, dan tembakan juga connect menuju ke arah seorang Ektindir MKS yang sekarang berlindung di balik sebuah kren. Nampaknya Hua juga kali ini berhasil melepaskan tembakan pelurunya ke arah tim Famos. Tapi Abax tumbang di On Fire dengan satu buah ledakan M79-nya. Berlindung di balik sebuah time turner, tapi Aimgun juga pada akhirnya terjatuh karena On Fire juga bisa mengending ke arah dua pemain dari EVOS Divine. Dan sekarang Zona sudah bergerak. Ray fokus untuk melarikan diri. Tidak ada lagi glue yang dia miliki, hanya inhaler dan juga medkit yang dia gunakan. Tembakan balasan coba dibuka namun tidak berdaya lagi, dan Rasya tersisa sendirian. Dengan tersisa 10 poin saja kelihatan. Loh, itu malah Eli berasianya. Loh, ada orang ternyata lagi ngepron di situ jadi cacing. Gak nyangka EVOS harus tumbang di posisi ke-9. Lihat bagaimana Ararki juga harus tumbang di posisi ke-8. Nampaknya kita melihat Onyx sudah mulai terjebak satu anggotanya. Tim Heavy yang ternyata harus tumbang juga di posisi yang ke-7. Pertempuran di area late game benar-benar pecah. 9 tim begitu padat merayap kali ini. Tim Famos pun harus tumbang di posisi yang ke-6. Dan sudah ada satu tim lagi yang menyusul, yaitu Dewa di posisi yang ke-5. Onyx kali ini dengan 2 orang tersisa nampaknya coba untuk menahan diri terlebih dahulu. Tiba-tiba sisa 3 tim dengan begitu cepat. Benar-benar pada saat Zona bergerak, disitulah semua tim coba melakukan move secara bersamaan dan pertempuran pecah di segala sisi yang ada. WAG sadarnya ke arah Hua. Kali ini harusnya bakal coba dialin. Kalau Onyx mungkin bisa standby sabar terlebih dahulu, ini akan menjadi manis untuk Onyx Olympus. Namun lihat 4 lawan 4 akan segera terjadi. Adam kali ini bergerak dengan cukup agresif, didatangi dengan 3 orang. Adam tumbang begitu saja bersama dengan seorang Wings juga yang harus gandas. Tumbang sudah semua tim Indonesia, dan kali ini menyisakan 2 tim dari Vietnam itu sendiri. Lihat 1 orang sudah mulai di take down, yaitu ABCD yang harus tumbang. Exmar berhasil coba dimakan sama seorang Dead, terkena headshot dia. Serus coba untuk berdansa di area dalam. Tenang, masih ada 3 anggota, bahkan revive juga bisa dilakukan. Oh, Wings masih ada ternyata. Belum rata, dia pindah ke arah yang berbeda, datang dari arah yang berbeda. Wings mendapatkan budi-budi poin eliminasi, namun tetap harus gagal karena terbaca di tangan The Zoom. Kali ini lihat bagaimana seorang Alan mengclear semua posisi. WAG 12 poin eliminasi dan berhasil mendapatkan Booyah! Vietnam